Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tatimah lanjutan dari kitab Wasiyatul Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Ya Ali, wahai Imam Ali karramallahu wajhah. Ini pesan Nabi kepada beliau, khususnya kepada kita semuanya. Idza ghadiballahu ala ahadin, kalau Allah Ta'ala marah terhadap seseorang, ya Allah, naudzubillah, jangan sampai dimarahin sama Allah. Yang nyiptain kita, yang ngadain kita, yang ngasih rezeki kita, tapi dimarah. Kalau Allah Ta'ala benci terhadap seseorang, Allah Ta'ala marah, Allah Ta'ala gedek sama itu orang. Apakah ada sifat Allah Ta'ala semacam itu? Enggak. Kitanya yang membuat keadaan kita jadi kagak diredoin. Nggak ada bapak, ayah, kakek, engkong yang benci pada cucu atau anaknya. Nggak ada. Tapi kelakuan kita yang jadi engkong kita, babe kita, nyak kita, nenek kita benci sama kita. Nah, tanda diantaranya bencinya Allah Ta'ala kepada orang tersebut bagaimana? Razaqahu malan haraman, dikasih rezeki tapi harta yang haram, harta yang kita cari dari jalan yang haram. Tuh coba, itu tanda tuh bahwa Allah Ta'ala nggak demen sama kita. Tandanya tuh begitu. Masih dikasih rezeki tapi dari barang yang haram, yang akibatnya neraka bagiannya. Waliyadzubillah, ngeri. Jadi kalau kita ada nyerempet kepengen hal yang haram, pengen nipu, pengen macam-macam, tahu bahwasanya itu Allah Ta'ala murka. Allah lagi dek, Allah nggak arahin kita. Nah, ini kita ngeri. Kalau Allah Ta'ala udah nggak ngarahin kita, Masya Allah, waliyadzubillah. Fa'idha ishtadda ghadabuhu alaihi, kalau bertambah-tambah sangat marahnya Allah Ta'ala kepada itu orang, wakala bihi syaitonan, dikasih wakil, yakni tugas, bihi untuk to orang, dikasih tugas siapa? Syaitonan, ada syaitannya, ditugasin untuk tuh orang, ada syaitan yang nugasin siapa? Allah. Udah sangat bencinya Allah Ta'ala sama orang. Tuh syaitan apa? Yubarikulahu fihi, dia senantiasa mengatakan yubarik, memberikan keberkahan. Tuh syaitan, Masya Allah, ente punya duit banyak, berkah, ente berkah. Ente punya rumah, Masya Allah, mentereng berkah. Padahal duitnya dari hasil yang haram. Dari nyolong, dari curi, apa aja jenisnya itu. Terkeatasan aja dia. Bukan namanya mencuri, bukan namanya menyolong, bukan nyolong, tapi korupsi. Sama aja sebenarnya. Emang apaan? Ngambil hak orang, apalagi hak rakyat. Ya Allah, setan yubarikulahu fihi, setan memberikan keberkahan, mengatakan ente berkah. Tamengnya apaan? Tamengnya bikin santunan anak yatim, santunan anak yatim, padahal duitnya dari barang yang haram. Tameng doang. Setan bujuk rayu deh, biar kita di masyarakat orang yang Masya Allah terhormat. Oh, inti Masya Allah, santunan anak yatim, nyantunin anak yatim, inti luar biasa inti. Itu yang kita demen, pujian, padahal duit kita dari barang yang haram. Ya, barang yang haram diantaranya itu hasil kita narok. Apaan? Duit kita di bank, akhirnya kita dapat bunga tiap bulan, kita dapat
kumpulin buat anak yatim. Apa begitu Allah Ta'ala terima? Allah nggak terima kecuali dari yang halal. Jadi setan itu yubariku lahu pihi. Setan yubarik lahu, mengatakan berkah lahu bagi orang pihi pade ada tohar teh. Apalagi sahiba yashabu, ditemenin yashabuhu, ditemenin, direndeng sama setan, dijadiin sahib tuh dia. Kemana aja setan begulung sama dia. Coba tuh. Jadi sahib wa yasghaluhu bid dunya. Dan apalagi ya, atau wa yusghiluhu bid dunya, dijadikan dia sibuk sama dunia. Anid dini, lupa akhirat. Lupa akhirat udah. Awan digulung sama hal yang haram, setan jadi sahibnya. Ya. Wa yusghiluhu, sibuk, dibikin sibuk tuh. Bid dunia, urusan dunia aja. Urusan akhiratnya kecil, itu pun dianggap gede. Baca Qur'annya sedikit, perasaan dah Masya Allah, tabarakallah. Ingat Allah Ta'alanya sedikit, tapi berasa bahwa udah banyak. Ya Allah, na'udzubillah min dzalik. Wa yusahhilu lahu umura maf'ul. Wa yusahhilu lahu umura dunyahu. Maka dimudahin buat dia itu urusan dunia mudah. Mungkin banyak aja permintaan dari duit yang haram, dari usaha yang haram. Begitu tuh Allah Ta'ala kalau udah ngulur, ngeri kalau diulur gitu. Ya, diulur gitu. Satu saat kita mati dalam keadaan kita lupa sama Allah. La umur. Wa yusahilu lahu umur dunyahu. Dan dipermudah buat orang yang model begitu, perkara dunianya udah kebuka aja dah. Urusan dunia udah kebuka aja dah. Mungkin orang banyak kenalan, mungkin banyak yang kasih arahan, macam-macam. Akhirnya ujungnya dapat perangkap. Yang bikin perangkap nanti setan juga. Tahuilah bahwasanya setan begitu, ngikutin kita, di ujungnya digentet kita habis, dijegal, dibunuh. Dia kagak mau, wayakulu tuh setan ngomong, Allah Ghafurur Rahim, Allah Maha Pengampun, Maha Sayang. Terusin aja, kerjain, embat terus dah yang haram, tancep aja udah gas kita. Ntar kan kita bisa minta maaf Allah Ta'ala. Allah Ghafur, Allah Maha Pengampun, Rahim, Maha Penyayang, Maha hambanya. Ya ampunin, aman kita udah. Lah, ini urusan bukan kecil. Urusan yang namanya haram, ngambil hak orang, urusan mesti redo, mesti kembaliin. Kalau duit rakyat mesti kembaliin ke rakyat. Mesti ada pernyataan khusus. Bukan kecil, yang kita anggap kecil padahal urusan besar. Hati-hati. Apalagi kata Nabi SAW wasiat kepada Sayyidina Ali, ya Ali, masa paro ahadun taliban haroma jadi maf'ul masyian, jadi hal i'rabnya teh illa kana syaitanu qarinahu wala raqiban illa kana radifahu wala jama'a ahadun malan haraman illa akalahu syaitanu. Habis. Ya Ali, masa para yusafiru, tidaklah pergi jauh, musafir. Ahadun, seseorang, toliban, yang dia tujuannya untuk cari apa? Al-haram, haram. Dia berangkat jauh dari rumah tangganya, dari kampungnya. Tujuannya apa? Cari barang-barang haram. Macam-macam itu. Ya. Ada yang pergi atas nama pemerintah, ujungnya di sono dia makan, dia cari uang-uang yang haram. Udah macam-macam deh tuh. Wah, ini orang dari pusat datang, kasih duit ini. Oh, kita minta kagak, tapi sebenarnya
Itulah yang kita cari, bahasa doang nggak minta. Itu yang kita cari, itu yang kita harapin. Jadi haram tuh riswah. Riswah itu apa sih? Kita bilang ya, kalau kita sogok tuh sogok. Upeti yang gak urusan apa-apa, nggak ada babnya, nggak ada pasalnya. Masa para ahadun toliban haroma, di dalam musafir seseorang, yang dia musafir itu tujuannya mencari haram, masyian di jalan kaki kayak bahasanya, dia turun dari kendaraan, dia jalan kaki naik kendaraannya, ada masalah. Sekarang kalau dia jalan kaki, dia berangkat ke satu daerah, kalau dulu pakai bahasanya jalan kaki. Ila kana syaitanu qarina, kecuali bahwa adalah syaitan qarinnya, partnernya setan udah. Kalau udah tujuan yang haram, cari harta yang haram, cari modal yang haram, cari usaha yang haram, partnernya itu bukan orang yang baik, bukan malaikat, tapi siapa? Syaitan. Setan udah. Apalagi katanya? Karena qarinahu, karena syaitanu qarinahu wala raqiban, dan tidaklah dia musafir dalam keadaan pakai kendaraan, mau pakai motor, mau pakai sepeda, mau pakai apa aja pokoknya. Dia pergi ke suatu tempat. Tujuannya cari yang haram, illa kana rodipah, kecuali itu setan jadi apanya? Rodipahu, dia bonceng. Dia ngebonceng. Kemana aja boncengan gitu tuh setan. Kalau tujuannya cari yang haram. Walanya bila jalan jauh dari rumah tujuan nyari yang haram, kalau dia berkendaraan yang ngeboncengnya tuh siapa? Setan. Kalau dia jalan kaki partnernya siapa? Setan. Wala nasiya ahadun ismallahi ta'ala indal jima'i illa syarakahu syaitan fi waladi. Tidaklah lupa seseorang menyebut nama Allah Ta'ala bismillahirrahmanirrahim. Ya, umpamanya dia lupa, dia tidaklah lupa kecuali indal jima, ketika dia senggama dengan istrinya. Dia senggama tapi dia lupa, nggak ada sebutan zikir-zikir illa syarakahu syaitan fi waladi, kecuali syaraka yusyariku, kerjasama setan fi waladihi, dalam urusan terciptanya tuh anak. Coba tuh setan bantuin dalam jimanya, setan bantuin dalam urusan senggamanya, sampai adanya kongsi ikut sertanya tuh, adanya andil si setan piwaladihi, tentang urusan anaknya yang lahir. Coba tuh, nggak bisa kita, harus kita dengan zikir ya, minimalnya bismillahirrahmanirrahim atau a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim, itu minimal. Wadhalika, hal itu qauluhu ta'ala, ada firman Allah Ta'ala, wasyarikhum fil amwali wal auladi wa'idhun. Itu wasyarikhum fil amwali wal auladi, syaraka yusyariku, bersekutu, kongsi, ikut andil pada mereka itu yang lupa sama Allah Ta'ala. Gara-garanya jadi makan yang haram, dia nggak ingat Allah Ta'ala. Fil amwal, urusan harta dikongsi, diikut serta diandil, itu setan. Wal aulad, urusan anak juga semacam itu, ada andilnya dia dalam urusan anak kita. Kalau anak kita lagunya lagu setan, kita ingat. Wa'idhum, wa'ada ya'idu aid, dan mereka, dan setan tuh wa'ada ya'idu, menjanjikan olehmu akan mereka, kasih iming-iming, kasih macam-macam, tuh setan. Nanti kalau kita begini begitu begini, waduh, macam-macam.
hati-hati ya Allah, nasallallahu salam Allah na'udzubika min hamadati syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Ya Ali wahai Ali, la yaqbalullahu ta'ala salatan bila wudu'in wala sadaqatan minal haram. Kata Nabi kepada Sayyidina Ali, hai Ali karramallahu wajhah, tidaklah menerima Allah nggak nerima, tolak mentah-mentah. Ya, nggak dilihat lagi. Sholatan bila wudu, sholat tapi nggak mau pakai wudu. Ini bisa juga sholat, wudunya ini nggak pelajarin. Asal aja mukanya dibasuh, kakinya dibasuh, asal aja, itu nggak pelajarin. Itu namanya dia sholat tanpa wudu. Wala sadaqatan minal haram, lo nggak terima juga sedekah dari barang yang haram, nggak terima. Allah Ta'ala tolak dan marah, menghina Allah Ta'ala. Coba, masa sedekah dengan barang yang haram, hal yang bagus dengan cara yang buruk, marah Allah Ta'ala, menghina Allah Ta'ala. Ya Ali karramallahu wajhah, la yazalul mu'minu fi ziyadatin fi dinihi ma lam ya'kulil harama. Wahai Imam Ali, senantiasa seorang mukmin dalam bertambah-tambah dalam agamanya, meningkat agamanya. Dari masalah ilmu sampai kepada yakin benar-benar. Dari masalah keyakinan sampai benar-benar dia tak gorok sama Allah Ta'ala. Sampai deket. Nggak bertambah jauh daripada ilmunya, kecuali melangkin deket Allah Ta'ala. Kata Nabi SAW kepada Imam Ali karramallahu wajhah, la yazalul mu'min fi ziyadah fi dini. Orang mukmin senantiasa bertambah-tambah keagamaannya. Syarat malam yakulil haroma, selama dia tidak gegaras, dia kagak makan hal yang haram, barang yang haram dikagak. Ini maknanya makan bukan sebatas kita makan, kita cari, kita usahain, kita pakai, kita beliin mobil, kita macam-macam indah. Bukan maknanya makan, bukan begitu. Ya, kalau nggak dimakan barang yang haram, dari hasil yang haram, tumbuh dari daging yang haram. Mana? Kan begitu. Wala'iyadzubillah. Hafizanallahu wa iyyakum ajma'in. Ya Ali karramallahu wajhahu. Belum. Yang tadi tuh, la yadzalul mu'min fi ziyadatin fi dinihi ma lam ya'kulil harama. Nantiasa orang mukmin dalam bertambah-tambah keagamaannya, tambah kuat, tambah dekat, tambah. Biasanya ibadatnya kurang, sekarang bertambah. Selama lam yakulil haram, dia kagak gegares yang haram. Dia kagak makan, dia kagak usaha, dia kagak cari. Waman faraqal ulama. Nah, siapa orang yang jauh sama ulama, para kayu pariku dia pisah, padahal sebelahnya ulama, padahal sebelahnya majelis taklim doak, padahal sebelahnya masjid ngaji. Ya, dia tinggalin, dia jauh dari ulama. Ulama yang mana? Ulama yang urusan agama, itu ulama, urusan ilmu. Kalau ulama urusin duit, bukan ulama, namanya dia. Ya, namanya ulama dari kata alim, urusin ilmu supaya dapat orang ibadat dengan ilmu. Bagaimana ceritanya, gimana jalannya, gimana caranya, gimana ngasihnya, itu yang dipikirin, bukan yang pikirin duit. Ya, paman para kalau ulama dijauh me ulama. Mata qalbuhu, dia punya hati mampus, mati, mayat, bangke. Coba tuh, kalau hatinya udah jadi bangke, wa amiya an ta'atillahi ta'ala, bute kotok,
dikotok dari taat Allah Ta'ala, nggak sampai dah. Ya Allah, masjid panggil-panggil dia kagak denger. Ya Allah, majelis taklim panggil dia dibudek. Ya Allah, dikasih arahan-arahan dalam kitab, dalam HP, tapi budek. La ilaha illallah. Kenapa itu sebabnya? Jauh dari ulama. Jauh dari ulama. Kedeketin ulama. Bukan tujuan deketin supaya dunia kita lebih luas. Enggak. Dapat tuntunan yang benar. Kalau tuh ulama omelin kita girang. Namanya dia ada perhatian. Enggak merusukin kita. Enggak selalu ulama itu muji-muji kita. Bahkan kita diomelin. Nah itu ulama namanya, sayang benar sama kita. Kan yang sebatas muji-muji kita. Oh inti Masya Allah. Inti Masya Allah. Di mana inti? Itu ucapan ulama yang katakan Masya Allah. Dari mana Masya Allahnya? Benar emang Masya Allah. Ya'ani karamallahu wajha man qara al-Quran. Siapa orang yang baca, ngederes, rajin baca Qurannya. Masya Allah. Ini semuanya kita kena. Kita orang yang baca Quran. Apal Quran. 30 juz ngelotok di luar kepala. Tapi kata agama, walam yuhilla halalah. Dia kagak halalin yang dihalalin Al-Quran. Jadi dia pakai hukum siapa? Hukum apanya? Beroknya yang dipakai. Bukan hukum yang lain. Bukan Quran dipakai, hukum beroknya. Hukum hawa nafsunya. Hukum yang menyenangkan buat dia. Nah, Quran marah. Walam yuharim maharimahu. Dia kagak haramin yang diharamin ma'al Quran. Nggak boleh. Dia bolehin. Nggak boleh. Dia bolehin. Yang haram dihalalin. Lah, nggak sedikit. Yang model begini. Kalau udah ngedapetin orang-orang kaya, bagaimana hukumnya gini? Udah boleh aja deh. Yang penting kita kagak. Padahal dalam Al-Quran udah jelas. Halal udah jelas, haram udah jelas. Tapi ketika dia mau berhukum, dilupa sama Quran. Sengaja jauhin tuh Quran. Siapa orang yang baca Quran, padahal dia kagak halalin apa yang dihalalin Quran. Dia ngeharamin apa yang diharamin Quran. Karena minal ladina nabadul kitab Allah wara'adhuhrim. Itu orang termasuk orang-orang yang ngebuang tuh kitabullah ala zuhurihim, di belakang pundak mereka. Dia kagak pakai. Ditaruh tuh Quran adanya di belakangnya, bukan di depannya. Bukan jadi imam, tapi itu Quran jadi makmum. Seenak dirinya aja. Ini boleh. Kayaknya seakan-akan Quran udah dia hafal benar. Tapi dia kagak mau berhukum dengan hukum Quran. Coba, dia tahu ada warisan. Dia kagak mau hukum dengan hukum warisan, hukum faraid yang sebenarnya. Kalau yang sebenarnya ini kagak dapat. Semuanya dapat, bagaimana caranya? Akal, blisnya jalan. Akal busuknya masuk. Orang itu kana minal ladina nabadu kitaballah wara'adzuhurihim. Orang itu termasuk orang yang mencampakkan, membuang kitabullah di belakang pundak mereka. Nggak dijadiin depan tuh Quran. Imam dia yang nyetir. Tapi Quran disetir sama dia. Gimana itu orang? Kalamullah dimain-mainin. Ya, na'udzubillah min dzalik. Nah, wallahu a'lam bishawab. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita lanjutkan faslun fil wudu'i wassalah.